Haleluya, 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 puji Tuhan. Damai sejahtera Kristus menyertai kita semua pada malam hari ini. Kembali lagi bergabung bersama Bos Blessing of Sola Gracia dalam program Yesusku Dahsyat. Yesus dahsyat, tetap dahsyat, dan selamanya dahsyat di dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan. Dan hari ini, hari Kamis tanggal 17 Juni 2021, saya dengan host hambanya Roslain J. Peleng Horopu dan suami saya adalah Yusuf Leo Peleng, dan pelayanan kami di Sola Gracia Tangerang, Banten. Puji Tuhan, haleluya. Luar biasa pada malam hari ini. Saya percaya kasih kemurahan Allah menjadi nyata dalam setiap kehidupan kita. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Apapun yang kita dengar, apapun yang kita lihat pada saat-saat ini yang semakin mungkin semakin menggetarkan ya atau mengkhawatirkan, tetapi kita percaya bahwa Yesus yang dahsyat selalu ada bersama kita. Dan tatkala hati ini kita serahkan kepada Tuhan, maka segala sesuatu akan menjadi nyata di dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, narasumber pada malam hari ini yaitu berasal dari Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat. Puji Tuhan. Di Bengkayang di Kalimantan Barat itu ada kecamatan yang namanya Kecamatan Teriak. Nah, di Kecamatan Teriak itu ada beberapa kelurahan. Nah, salah satu kelurahan yang ada di Kecamatan Teriak itu adalah Bengkayang. Ya, puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan yang ada di Kabupaten Bengkayang juga situ. Dan di provinsi tepatnya Kalimantan Barat. Puji Tuhan, itu mungkin ada berbatasan di bagian utara dengan Sarawak ya. Puji Tuhan, dan Kabupaten Sambas, dan di bagian selatan adalah Pontianak, dan barat adalah Laut Natuna atau Kota Singkawang, dan di bagian timur ya adalah Kabupaten Sanggau. Itu adalah daerah-daerah geografis daripada wilayah Bengkayang sana. Puji Tuhan. Dan saya mempelajari di Bengkayang sana ada juga wisata yang terhits ya, yang populer, yang ternama di Bengkayang sana. Jadi saudara yang belum pernah ke Bengkayang, saudara bisa mendengar sekilas bahwa di Bengkayang itu ada namanya Pulau Randayan. Nah, Pulau Randayan ini kalau saudara sempat ya, pemirsa Yesusku Dahsyat yang penasaran dengan batu yang panorama yang ada di Raja Ampat di sana. Nah, saudara bisa lihat di daerah Bengkayang di Pulau Randayan ya. Puji Tuhan, itu mirip-mirip ya, luar biasa ya di sana ya, panorama bawah lautnya luar biasa, dan juga ada pantai samudra indah di sana, Bukit Jamur ya, bukan banyak jamur-jamur, Bukit Jamur. Jadi di seperti tebing tapi di situ ada sebuah bukit ya, dan mimilan batu payung. Nah, di sana biasanya keluarga, karena di dalam mimilan itu ada begitu banyak permainan anak-anak, makanya suka dibawa keluarga ke sana. Dan air terjun Rian merasap ya saudara, air terjun Rian merasap, dan juga ada air terjun di sana Riam berawan. Jadi ada yang merasap dan ada yang berawan. Puji Tuhan, haleluya, luar biasa. Ternyata banyak juga wisata di sana ya, di Bengkayang sana. Puji Tuhan, dan ada Goa Romo ya saudara, dan Pulau Lemukutan di sana, dan ada Riamadi, sumber air bersih katanya dan di rakyat di daerah-daerah situ ya suka ambil air bersih dari sana. Luar biasa ternyata, dan saya jadi pengen untuk ke Bengkayang sana ya. Kalau suami sudah biasa bolak-balik ke Pontianak ya, saya nggak tahu kalau udah sampai di sana ya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Dan itulah narasumber kita dari Kalimantan Barat, persisnya ada di Kelurahan Bengkayang sana atau Kabupaten Bengkayang sana. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua, dan saya ingin memuji Tuhan untuk mengawali program Yesusku Dahsyat pada malam hari ini, karena Yesus dahsyat, tetap dahsyat, dan selamanya dahsyat di dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, Ibu Vica Marica, Tuhan memberkati, amin. Nanti kita bersama-sama akan ke Bengkayang ya. Puji Tuhan, haleluya, kita akan lihat air terjun merasap dan air terjun berawan di sana. Puji Tuhan, haleluya.
Yesusku dahsyat. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Yesusku dahsyat, kuasa-Mu tak terselami. Sang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan oleh kuasa darah-Mu. Yesusku dahsyat, kasih-Mu tak terselami. Kau beriku kemenangan, Kau beriku pertolongan oleh kuasa nama-Mu. Sungguh ku bangga memilikimu, Yesus. Sungguh bahagia jadi anak-Mu. Kau Yesus selalu ajaib bagiku. Kau sungguh dahsyat, kuasa-Mu dahsyat, kasih-Mu dahsyat selamanya. Haleluya, Engkau sungguh dahsyat, kasih-Mu dahsyat, dan tetap dahsyat selamanya di dalam hidup kami. Dan malam hari ini, malam yang luar biasa yang Engkau kerjakan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, haleluya. Dan saat ini saudara, narasumber sudah memonitor kita dalam program Yesusku Dahsyat. Seluruh pemirsa, ya Ibu Gembala Sonia, puji Tuhan, Tuhan memberkati. Dan kita percaya pada malam hari ini bahwa Yesus selalu dahsyat di dalam setiap kehidupan kita. Nah, Mami yang ada di Manado, puji Tuhan, Tuhan memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Dan saya akan tersambung dengan narasumber pada saat malam hari ini. Kita akan mendengarkan firman kebenaran Tuhan dari narasumber yang berasal dari Bengkayang, Kalimantan Barat. Puji Tuhan, bisa memencet tombol yang warna hijau dan akan tersambung dengan kami yang ada di tempat ini. Puji Tuhan, haleluya. Tuhan memberkati kita semua, bahwasanya kasih anugerah Allah dahsyat dan luar biasa di dalam kehidupan kita. Pada malam hari ini saya akan menggabungkan dengan Bapak Ehud Indes. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, saya akan tambahkan. Puji Tuhan, nanti akan tersambung. Ya, puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Dahsyat dan luar biasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, kita sudah tersambung dengan Ibu dosen ini ya. Puji Tuhan ya. Ibu Gembala. Puji Tuhan. Haleluya. Dalam program Yesusku Dahsyat ya. Dan dengan pada saat malam hari ini nanti narasumber yang akan memperkenalkan dengan tema hati itu milik Tuhan. Jadi hatimu bukan milikmu ya. Nanti kita akan dengarkan firman Tuhan. Hati itu milik Tuhan. Puji Tuhan. Silakan narasumber. Puji Tuhan. Haleluya. Amin. Gimana? Bagi Tuhan. Haleluya. Sehat-sehat. Saya sangat bersuka cita. Kami semua sehat. Dan Amin. Malam hari ini bisa berjumpa dengan Ibu Gembala yang nun jauh di. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, terjeda saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus
Kristus. Dan tapi kita tetap percaya bahwa Yesusku dahsyat selalu akan diperdengarkan di dalam setiap kehidupan kita. Narasumber yang ada di ujung telepon ini, kita percaya bahwa Yesus dahsyat selalu dahsyat dan akan selamanya dahsyat di dalam kehidupan kita. Bisa kembali memencet tombol warna hijau sehingga bisa tergabung ya di tempat ini, bahwa hati itu milik Tuhan. Kita serahkan hati kita kepada Tuhan, maka kita akan melihat kasih anugerah Allah yang dahsyat dan luar biasa di dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan. Saya akan kembali tambahkan ya, saudara. Puji Tuhan, haleluya. Dan kita akan tambahkan kembali bersama narasumber. Nanti narasumber bisa memencet tombol warna hijau sehingga bisa tergabung bersama di tempat ini. Puji Tuhan. Di dalam Amsal berkata bahwa hati yang gembira adalah obat. Puji Tuhan, obat yang manjur di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, Ibu Sonia. Ya, puji Tuhan, Ibu Vice Marice, puji Tuhan. Nanti pencet tombol warna hijau kembali ya, untuk dikirim ke tempat ini. Nanti kita akan tergabung, puji Tuhan, pada malam hari ini. Dan kita akan melihat setiap karya Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, haleluya. Kita tetap berdoa biar internetnya berjalan luar biasa. Silakan langsung Ibu narasumber, Ibu dosen, puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, agak sedikit gangguan internet. Kita percaya bahwa Tuhan juga turut bekerja dan kita berdoa supaya acara ini bisa selesai dengan baik. Tidak ada gangguan lagi. Tuhan. Mari kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, kami percaya bahwa Tuhan sedang bekerja bagi kami semua. Tuhan tolong, baik lewat kesaksian hamba-Mu, lewat kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Biarlah kiranya memberkati kami. Tuhan Yesus tolong, apabila ada kuasa yang tidak berasal dari Tuhan, kami mau patahkan kuasanya dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Firman-Mu tersampaikan untuk kami semua. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Nanti narasumber. Jadi saudara yang terberkati lewat kebenaran firman Tuhan, katakan amin di kolom komentar. Katakan yes di kolom komentar. Maka kita akan melihat dan kita akan merasakan kedahsyatan kuasa Tuhan di dalam setiap pribadi kita. Amin. Haleluya. Lewat kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan. Dan hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman dari Kalimantan Barat. Puji Tuhan. Silakan Ibu Eva. Puji Tuhan, terima kasih kepada tuan rumah, tante yang saya hormati, dan juga Om, terima kasih atas undangannya dan kesempatannya untuk saya boleh berada di sini. Sekali lagi, bukan karena kekuatan kita, tapi karena Tuhan yang dahsyat. Amin. Tuhan dalam hidup saudara, dalam hidup saya, dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepadanya. Haleluya, saudaraku. Saya perkenalkan sedikit bahwa saya seperti yang Ibu host sudah sampaikan, host kita sampaikan bahwa saya berasal dari daerah Bengkayang di Kalimantan Barat, saudara. Saya pikir tidak ada di peta. Mungkin kalau saudara cari di Google tidak dapat, tapi rupanya dapat. Wah, luar biasa. Puji Tuhan. Sudah dilacak, sudah dilacak narasumber. Host sudah melacak tempatnya. Sudah dilacak sama host. Luar biasa host kita. Bahkan tempat para wisatanya juga sudah dilacak sama host. Sudah dipelajari di sana. Puji Tuhan. Lanjut. Ini kita punya host yang luar biasa yang Tuhan pakai sampai di Bengkayang sudah dilacak. Puji Tuhan. Ya, saudara. Jadi dari Bengkayang ke tempat pelayanan kami kurang lebih 22 km. Kami ada di daerah yang bernama Kecamatan Lumar. Dan memang di tempat kami banyak daerah wisata.
saudara, wisata alam. Jadi saudara kalau sudah jenuh di kota bisa datang ke tempat kami dengan segala Amin. keindahan natural yang Tuhan beri. Puji Tuhan, Tuhan luar biasa. Dan di tempat pelayanan kami, di depan gunung dan di belakang ada Sungai Yordan. Wow, Puji Tuhan, saudara. ada Sungai Yordan ya. Ya, di depan ada Bukit Zaitun dan di belakang Sungai Yordan. Saya katakannya Sungai Yordan karena sungai ini membawa berkat ya, saudara. Puji Tuhan. Dan tidak terlalu lama dalam perkenalan saudara, kita mau masuk dalam intinya, yaitu pemberitaan firman Tuhan. Sekali lagi, saya percaya bahwa apapun kebutuhan kita malam hari ini, Tuhan tahu. Amin. Amin. Dan Tuhan selalu bekerja dalam hidup setiap orang yang percaya. Amin. Dan mari kita buka Alkitab di dalam kitab Amsal pasal yang keempat ayatnya yang ke-23. Kitab Amsal pasal 4 ayat 23. Saya akan bacakan ayat ini bagi kita semua. Demikian bunyi firman Tuhan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, sebab dari situlah terpancar kehidupan. Haleluya. Amin. Haleluya. Saudara, saya berikan judul dalam pemberitaan firman malam ini, yaitu hati ini adalah milik Tuhan. Hati ini adalah milik Tuhan. Saya percaya kita semua punya hati, ya saudara. Kita semua punya hati. Yes. Dan hati yang Tuhan beri itu adalah kepunyaan Tuhan. Amin. Makanya kita harus berhati-hati. Firman Tuhan katakan jaga itu hati. Kenapa saudara? Saudara, saya mau katakan bagi kita semua, dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17, di sana firman Tuhan menyampaikan untuk kita bahwa kita yang ada di dalam Kristus, kita adalah ciptaan yang baru. Saudara, Amin. dalam arti kata ciptaan yang baru di dalam Tuhan itu, artinya kehidupan kita ini sudah mengalami satu pembaharuan. Yes. Bukan Tuhan buat sesuatu yang baru dari hati kita ini lalu mungkin dioperasi dan ditempelkan hati yang lain, tidak. Tetapi sesuatu yang sudah ada pada diri kita itu yang diperbaharui di dalam Dia. Amin. Amin. Puji Tuhan. Nah, saudara, karena hati ini adalah milik Tuhan, dan ketika kita percaya kepada Dia, hati kita dibaharui dalam Dia karena kita adalah ciptaan yang baru di dalam Dia, maka saudara, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, hidup kita adalah hidup yang dilimpahi oleh Tuhan. Hidup orang percaya itu pasti membawa dampak untuk orang lain. Puji Tuhan. Kalau hidup orang yang percaya kepada Tuhan belum memberikan dampak bagi orang lain, itu artinya hidupnya belum dibaharui. Dia belum sebagai ciptaan yang baru. Artinya hatinya masih terkondisi sebagai hati yang lama. Nah, ini saudara. Saudara, hati ini adalah sesuatu yang sangat vital bagi kita. Ketika hatimu sedih akan terpancar di wajah saudara. Ketika hatimu tidak nyaman, pikiranmu kacau saudara, maka akan terpancar dari apa yang saudara lakukan. Terpancar dari setiap perbuatan kita saudara. Itulah sebabnya mari jaga hati kita. Dia adalah pusat pengendali yang dimana dari dalamnya itu keluar segala instruksi kepada tubuh untuk melakukan segala sesuatu. Nah, saudara, saya mau sampaikan bahwa hati sebagai contoh, hati ini tidak bisa membunuh. Tidak bisa. Hatimu tidak bisa membunuh, tetapi perhatikan. Hati ini bisa mengontrol engkau, memerintahkan, memberikan instruksi untuk engkau membunuh. Nah, ini hati, saudara. Dan hatimu juga, dia tidak bisa melakukan sesuatu yang bisa
melukai tubuh secara fisik. Tetapi dia mengontrol. Dia bisa memerintahkan tubuh ini untuk melukai orang lain, melukai tubuh orang lain, melukai perasaan orang lain, melukai hidup orang lain, membuat orang lain, membuat dirinya itu menjadi batu sandungan bagi orang lain. Ini apa yang bisa dikerjakan oleh hati. Ya saudara, ini adalah dampak yang bisa dilakukan oleh hati. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan jaga hati. Dalam salinan yang lain amen. Ya saudara, dalam salinan yang lain itu dikatakan bahwa jagalah hatimu terlebih dari segala barang yang patut untuk engkau jaga. Oh haleluya. Amin, haleluya. Amin, amin. Saya punya handphone. Dan saya jaga handphone saya ini sedemikian rupa supaya dia tidak jatuh. Kenapa? Karena di dalamnya ada terkandung banyak informasi penting yang sangat saya butuhkan. Otomatis handphone ini adalah barang yang sangat berharga untuk saya. Ya saudara, karena dia berharga, saya menjaganya sedemikian rupa. Demikian hati saudara. Dia lebih daripada handphone. Dia lebih daripada pakaian saudara. Dia lebih daripada rambut atau penampilan saudara. Karena apabila hatimu bersih, hatimu cantik saudara, itu akan terpancar dari penampilan saudara. Apabila hatimu buruk, akan terpancar juga dari penampilan saudara. Oleh sebab itu jaga hatimu lebih daripada handphone. Amin. Haleluya. Yes, amin. Haleluya. Lebih daripada penampilan saudara. Amin. Haleluya. Amin, amin. Sekali lagi penampilan ini menipu. Tetapi apabila hatimu engkau jaga, maka semuanya akan terpancar keluar. Memberi apa? Memberikan kehidupan bagi yang mati, membangkitkan semangat bagi mereka yang lemah, menyembuhkan bagi setiap orang yang sakit. Itu fungsi hati yang sudah dibaharui dalam Tuhan, hati yang dijaga di dalam Tuhan. Haleluya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Ketika hati kita sudah ada dalam kontrol Tuhan, dan ketika kita terus menjaganya, menjaga dengan apa? Yang pertama, kitab Mazmur pasal 1 ayat 1-3. Di sana dikatakan, berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkannya siang dan malam. Dia seperti saudara pohon yang bagaimana? Yang ditanam di tepi aliran air, di mana dia akan menghasilkan buah-buahnya, tidak kenal musim, saudara. Di segala musim dia menghasilkan buah yang manis, yang enak, memberkati, membawa dampak bagi banyak orang. Ini adalah hasil dari hati yang dijaga. Hati yang dijaga oleh apa? Yang pertama, lewat kebenaran firman Tuhan. Amin, haleluya, amin, haleluya. Amin, haleluya. Saudara lihat telinga saudara, ini telinga kita ada dua. Kalau mungkin kita hanya memiliki satu telinga, saudara, ada sesuatu yang Tuhan mau kerjakan yang jelas. Sebagian orang, hampir semua, karena tidak semua juga ada telinga dua, ada yang hanya satu. Tapi bagi kita yang punya telinga dua, saudara, itu telinga kalau sebelah kiri dan sebelah kanan kita gabungkan, nah telinga kita itu akan membentuk seperti hati. Coba digambar. Saya tadi sudah gambar, saudara. Seperti ini dia. Ya. Nah, ini telinga kita. Kalau kita gabung, dia adalah membentuk sebuah hati.
Artinya apa? Ketika telinga yang kanan mendengar firman dan telinga yang kiri mendengar firman, kemudian firman itu disimpan baik-baik, maka hatimu akan terjaga dengan baik. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, ketika saudara telinga ini tidak disatukan, saudara mendengar firman, kemudian firman itu dilalukan seperti dalam kisah Injil Matius, Injil Lukas, saudara, yang diceritakan di sana ada tanah, 4 macam tanah. Injil Matius pasal 13, tanah, 4 macam tanah, saudara. Ini telinganya tidak dikomplitkan menjadi 2, tapi hanya 11 telinga saja yang difungsikan untuk firman Tuhan. Lalu telinga yang lainnya kemana? Dibuka sehingga firman itu keluar, firman itu berlalu, firman itu dipatok oleh burung. Artinya benih firman itu dicuri, saudara. Mari satukan telinga rohani kita. Amin. Telinga rohani kita, hatimu, saudara. Amin. Haleluya. Hati kita ini harus dijaga. Hati kita ini letaknya segala sesuatu. Saudara, kalau hati ini sudah dijaga, saya percaya saudara tidak usah bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa kehendakmu dalam hidupku? Engkau tidak perlu bertanya, Tuhan akan tunjukkan. Kenapa? Karena hatimu sudah fokus dengan Tuhan. Hatimu sudah dijaga baik-baik, maka Tuhan dekat dengan engkau. Amin. Haleluya. Ini poin yang pertama. Isi hati itu dengan firman Tuhan, karena hati ini miliknya Tuhan. Bukan milikmu sendiri, bukan milik suamimu sendiri, bukan milik istrimu sendiri, tidak. Tapi hati ini milik Tuhan. Jaga dengan firman Tuhan. Amin. 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 Mari kita maju dalam poin yang kedua, yaitu karena hati ini milik Tuhan, maka kita harus menjaga kesucian dari hati ini. Haleluya. Amin. Kesucian dari hati ini harus kita jaga. Saudara silakan buka dalam kitab Matius, Injil Matius pasal 5 ayat 8. Di sana dikatakan, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Orang yang suci hatinya, dialah yang akan melihat Tuhan. Dialah yang akan melihat Allah. Apa? Orang yang hatinya dijaga, dia akan terus dibawa kepada jalan di mana Tuhan ada di situ, menyediakan segala yang sudah Tuhan rencanakan dalam kehidupan. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Yes. Apabila Amin. kita tidak menjaga hati kita, apabila kita tidak hidup dalam kesucian hati kita di hadapan Tuhan, jangan pernah kita berharap mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Saudara, orang duniawi bekerja, kita juga bekerja. Orang duniawi mendapatkan upahnya dari hasil keringatnya. Tapi orang yang percaya, dia yang bekerja, dia mendapatkan upah dari pekerjaannya. Dan dia mendapatkan bonus berkat kelimpahan dari Tuhan. Jasmani, rohani dilimpahkan bagi dia. Orang yang menjaga hatinya suci di hadapan Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Saudaraku, menjaga kesucian hati ini sukar. Kenapa? Karena hati ini bisa ternoda. Ketika hatimu tersakiti, hatimu merasa kecewa, hatimu menyimpan kepahitan, hatimu menyimpan dendam, hatimu membenci, hatimu merancangkan sesuatu yang jahat kepada saudara-saudaramu, di situ kesucian hati saudara sudah ternoda. Matius pasal 18 ayat 19, saudaraku. Hal-hal yang bisa menodai kesucian dari hati kita itu. Pikiran jahat, segala sesuatu yang kau rancangkan jahat. Inilah dia yang menodai kesucian dari hati kita. Yang membuat, yang mendukakan hati Tuhan. Di mana Tuhan punya rencana yang besar untuk kita. Tapi karena kita tidak menjaga kesucian hati kita,
rencana itu saudara sepertinya tidak digenapi. Sehingga berulang kali engkau akan bertanya kepada Tuhan, mana rencanamu Tuhan kok tidak juga digenapi? Saudara perhatikan lagi, kembali koreksi diri kita, apa yang salah dengan diri kita. Karena Tuhan tidak pernah salah dalam janjinya. Yes. Kitalah yang sering bersalah. Amen. Berkali-kali kitalah yang mendukakan dia. Berkali-kali kitalah yang mengecewakan dia. Berkali-kali kitalah yang Yes. menyakiti Tuhan. Mendukakan hatinya saudara. Ini kita. Tapi Tuhan tidak sekalipun dia melupakan janjinya. Tidak sekalipun dia Yes. meninggalkan kita. Meskipun kita Yes. berdosa. Meskipun berulang kali kita melukai dia. Dia tetap setia untuk kita. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Yes. Tuhan. Nah, saudara, saya mengambil contoh dalam firman Tuhan. Orang yang terus menjaga kesucian hatinya. Perhatikan dalam kitab Kejadian, pasal 50 ayatnya yang ke-20. Saudara tahu di sana adalah kisah Alkitab mengenai Yusuf. Yusuf adalah orang yang dikasih oleh bapaknya. Dia dibuatkan jubah yang maha indah. Saudara-saudara yang lainnya tidak dibuatkan jubah ini oleh bapaknya. Sehingga timbul iri hati, timbul kebencian, timbul kedengkian, timbul kemarahan di hati saudara-saudaranya untuk Yusuf. Kenapa? Bapaknya seolah-olah pilih kasih. Saya rasa ini normal, saudara. Kalau saudara 7 bersaudara, lalu mama saudara atau papa saudara, orang tua saudara hanya membelikan handphone yang bagus untuk saudara, membelikan mobil yang mewah untuk saudara, kemudian memberikan uang yang banyak untuk saudara. Sementara 6 orang yang lain dari saudara-saudara ini tidak mendapatkan hal yang sama seperti apa yang saudara dapat. Apa yang akan mereka lakukan? Saudara, saya bisa pastikan iri hati akan timbul. Kecewa. Kecewa. Kebencian itu pasti akan timbul. Ini dialami oleh Yusuf, saudara. Yusuf memang orang yang dikasih oleh bapaknya di antara saudara-saudaranya. Nah, karena hal ini membuat Yusuf harus dijual, disiksa oleh saudara-saudaranya. Bahkan ketika dia menangis, minta tolong untuk dilepaskan. Pada waktu ketika saudaranya akan menjualnya kepada para saudagar, orang-orang Ismail, saudara. Dia menangis, dia minta tolong, jangan. Tapi apakah mereka dengar? Tidak. Saudara, ini adalah sesuatu yang lumrah bagi kita. Kenapa? Karena mereka kecewa kepada bapaknya, dilampiaskan kepada Yusuf. Apakah Yusuf bersalah dalam hal ini? Tidak. Yusuf tidak mengambil andil dalam kesalahan ini karena ini adalah wujud kasih bapaknya untuk dia. Saudaranya iri tentu, tapi Yusuf tidak melakukan apa-apa. Hanya Yusuf dikasih oleh bapaknya lebih dari mereka, itu saja. Nah, Yes. saudara, Amin. proses dialami oleh Yusuf. Sampai bapaknya berpikir dia sudah mati. Dia sudah mati karena berita ini yang dibawa oleh saudaranya kepada bapaknya. Saudaraku, saya percaya pada waktu itu hati Yusuf sangat sedih memikirkan hal ini. Tapi ketika dia diproses oleh Tuhan melewati berbagai hal yang sukar, apa yang Yusuf lakukan? Dia menjaga hatinya. Amin. Haleluya. Tetap kudus Amin. bagi Tuhan di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Ketika Yusuf ada di rumah Potifar, saudara, istrinya Potifar menggoda dia. Secara manusia lumrah, mungkin Yusuf bisa tergoda, tapi apa yang Yusuf lakukan? Dia jaga hatinya tetap suci, tetap kudus di hadapan Tuhan. Saudara tahu apa yang dikerjakan? Amin. Haleluya. Apakah aku akan melakukan dosa di hadapan Tuhan apabila dia melakukan hal yang berdosa dengan istri Potifar? Apa yang Yusuf katakan? Apabila dia berdosa dengan manusia, otomatis dia tahu dia menyakiti hati Tuhan.
ini yang Yusuf tahu dan dia pegang. Yes. Haleluya. Dan Yes, saudara perhatikan amin. dalam pasal 50 ayatnya yang ke-20, ketika Yusuf sudah jadi mangku bumi di Mesir, saudara-saudaranya datang menyembah dia, bapaknya juga datang, tapi kemudian bapaknya sudah meninggal, saudara-saudaranya takut kalau Yusuf balas dendam. Yusuf punya kuasa untuk melakukannya, tapi apa yang Yusuf lakukan? Yusuf mengampuni mereka. Haleluya, haleluya. Amin. Ya, Haleluya. amin, amin. Pengampunan ini keluar dari mana? Dari hati yang dijaga kekudusannya. Pengampunan ini keluar dari hati yang dijaga ketulusannya. Pengampunan ini terjadi keluar dari hati yang dijaga kesuciannya. Dan Yusuf melakukannya. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, menjaga hati memang sukar. Tapi ingatlah, hatimu bukanlah kepunyaan milikmu sendiri. Tapi Amin. hatimu adalah Tuhan. Oleh sebab itu mampukan dirimu, jaga hatimu. Jaga, Yes, jaga amin. Tuhan. Amin. 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 Yes. Haleluya. Amin. Mari kita maju dalam hal yang kedua, saudara. Kita akan melihat ketika kita sudah menjaga kesucian hati kita, maka Tuhan akan terus tuntun hidup kita dalam promosinya Tuhan. Perhatikan, kitab Nabi Yeremia, pasalnya 18, ayatnya yang pertama sampai ke-6. Yeremia 18 ayat 1 sampai 6. Saudara perhatikan di sana ada pekerjaan di mana sebuah bejana dibentuk. Yang pertama, tanah itu diambil, dipisahkan kerikil-kerikil di dalamnya, kemudian tanah ini juga dibersihkan dari sampah-sampah yang kotor, sehingga tanah ini layak untuk diproses, masuk dalam proses selanjutnya. Ini langkah pertama. Sekali lagi saudara perhatikan, Yes. itu diambil, dibersihkan dari segala kerikil, batu, dan sampah-sampah. Surat Filipi pasal Yes, 1 ayat amin. 21 katakan, hidupku Kristus dan mati adalah keuntungan. Hidup Kristus dan Amin. mati adalah keuntungan. Dalam ayat yang lain juga dikatakan bahwa hidup yang kuhidupi ini adalah hidup di dalam Kristus. Dalam ayat yang lain juga dikatakan bahwa aku menganggap sampah segala sesuatu yang kumiliki selama ini. Saudara, ini adalah apa yang dikatakan oleh Paulus. Dia menganggap segala sesuatu yang ada di belakangnya itu adalah sampah. Sampah. Saudara perhatikan apa itu sampah. Sampah-sampah itu adalah perkara-perkara yang tidak penting dalam hidup orang yang sedang bertumbuh di dalam Tuhan. Saudara, Amin. orang yang mau bertumbuh di dalam Tuhan, dia harus mau rela dibentuk, dibersihkan dari setiap sampah. Dalam Injil Yohanes pasal 15 dikatakan, ranting-ranting yang tidak berbuah itu dipotong dan dibuang. Bakar. Kenapa saudara? Karena kita harus menempel pada pokok anggur yang benar. Amin. Ranting-ranting yang tidak berguna itu adalah perkara sampah. Amin. 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 Haleluya. Dalam Yes, firman Tuhan juga amin. dikatakan, pikirkanlah perkara yang di atas. Apa itu perkara di atas? Filipi pasal 4 ayat 8 dikatakan, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang patut didengar, itulah yang kita pikirkan. Saudara, inilah yang kita pikirkan. Perkara-perkara yang dari Tuhan, perkara-perkara Amin. yang di atas. Orang yang sedang membajak, saudara, membajak, dia tidak akan pernah menoleh ke belakang. Saudara, kalau menoleh ke belakang itu akan mengurangi waktunya dalam dia membajak. Ngapain nengok ke belakang, saudara? Seorang atlet yang sedang bertanding, dia tidak akan pernah menengok ke belakang.
Saudara, kalau dia sedang berlari, Yes. dia nengok ke belakang, dia akan terjatuh. Oleh sebab itu, ketika kita Yes. sedang dibersihkan dari sampah-sampah itu, fokus kepada tujuan kita. Percaya, Amen. ketika sampah itu dibuang, saudara akan indah bagi Tuhan. Hidupmu indah, hidupmu Amen. indah bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Hal yang kedua yang kita Amen. pelajari. Saudara, setelah itu dia akan diputar di atas pelarikan untuk dibuat sebuah bejana. Setelah dibersihkan dari sampah, dia akan diputar dalam pelarikan. Saudara, dalam pelarikan ini dia berputar. Artinya apa? Ketika Tuhan sedang memproses hatimu, saudara, Tuhan membawa engkau masuk dalam rencananya. Tuhan menguji saudara. Tuhan menguji iman saudara. Sepertinya kok berjalan berputar-putar Tuhan. Percaya, dia tidak tinggalkan saudara. Dia sedang memproses saudara. Dan dalam proses ini tidak akan pernah membunuh saudara. Tetapi akan membuat saudara kuat. Dijadikan bencana yang indah bagi dia. Amin. Haleluya. Haleluya. Hal yang ketiga. Amin. Akan dipadatkan kembali, ditambah air, dipadatkan kembali, ditambah air, dilumat untuk jadi bencana yang indah. Ini proses yang ketiga, saudara. Dan dalam proses ini saudara perhatikan, ketika tanah liat itu dilumat, dihaluskan, dibuat supaya dia bisa untuk dibentuk di atas pelarikan itu menjadi bencana yang indah, saudara. Ditambahkan air, dipadatkan lagi, saudara perhatikan. Dalam proses ini ada air. Air itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Artinya Amen. apa? Roh Kudus yang dicurahkan membuat engkau kuat, membuat engkau akan semakin diproses dan menuntun engkau kepada jalan-jalannya Tuhan, mempromosikan engkau selanjutnya dalam rencana Tuhan. Amin. 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 Kita perlu Roh Kudus. Seberapa kuat saudara jalan dalam dunia ini? Amin. Seberapa Haleluya. kuat saudara apabila engkau mengandalkan kekuatanmu, engkau melalui Amin. setiap hari-hari tanpa tuntunan Roh Kudus? Apakah engkau Amin. bisa? Haleluya. Tidak. Tidak bisa. Sekuat-kuatnya manusia, dia pasti akan ada saat di mana dia lemah. Oleh sebab itulah Tuhan berkata dalam Injil Yohanes, dia berkata, Yohanes pasal 14 ayat 26, aku akan mengirimkan seorang penolong yang lain kepadamu. Siapa dia? Roh Kudus. Gunanya apa? Menuntun. Gunanya apa? Menolong kita, saudara. Saya lemah. Amin. Saya lemah. Oleh sebab itu aku perlu Roh Kudus. Saya lemah Tuhan, saya tidak berdaya. Oleh sebab itu aku perlu Roh Kudus. Oh Roh Kudus tolong saya. Oh Roh Kudus kuatkan saya. Oh Roh Kudus beri aku Amin. kekuatan. Amin. 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 Ya, haleluya. Amin. Haleluya. Perlu Roh Kudus. Jangan menganggap dirimu kuat. Jangan menganggap engkau gagah dalam hidupmu. Dan engkau berkata aku tidak perlu. Tidak. Kita butuh Roh Kudus. Karena kita Amin. sedang Amin. Haleluya. untuk menuju kemuliaan yang dia sediakan, kita perlu Roh Kudus. Amin. 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 Haleluya. Amin. Yes. Amin. Saudara, puji Tuhan. Dan yang selanjutnya, bencana itu, saudara, akan dibakar. Bencana itu akan dibakar untuk apa? Membuktikan dia kuat atau tidak. Membuktikan dia ini mampu atau tidak. Saudara, ketika dibakar, ada api di sana. Ada api. Yes. Ini berbicara yaitu saudara setiap ujian yang akan Tuhan beri bagi saudara. Ketika engkau sudah memasuki setiap proses, Tuhan bukan berarti selesai dan kemudian tidak ada lagi. Tidak. Setelah selesai ujian yang pertama akan datang ujian yang kedua. Akan datang ujian yang ketiga. Yes, Akan datang amin. ujian yang keempat. Oleh sebab itu kita perlu Roh Kudus memberi kita Amin, kekuatan. amin. Kalau tidak ada Roh Kudus kita akan menyerah. Kita akan tidak akan bisa Amin, melakukan amin. apa-apa. Oleh sebab Amin. itu kita Haleluya. butuh
apa? Yes, amin, haleluya. Kita masuk dalam baptisan api, mempersiapkan kita Amin, masuk amin, dalam haleluya, Jesus. sekalipun saudara. Amin, Tahu, amin. sukar apapun, sepahit apapun, Amin. sebagaimanapun proses dalam ujian ketika engkau dibakar, apabila Roh Kudus ada bersama dengan saudara, saudara akan kuat. Saudara tidak akan pernah berkata, aku menyerah Tuhan, tidak. Tapi engkau akan terus bertahan, melanjutkan setiap Amin. proses yang beri bagi Amin, engkau. amin, Dan saudara haleluya. akan tampil sebagai seorang pemenang. Haleluya. Yes, saudara. amin. Haleluya. Kita akan tampil sebagai seorang pemenang. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dan saudara akan melihat hasil dari setelah saudara dibakar, setelah bencana itu dibakar, saudara selesai dalam ujian yang dari Tuhan ini, apa yang Tuhan kerjakan bagi engkau. Tuhan akan membawa engkau. Bencana ini akan dibawa di sebuah toko yang besar, di sebuah toko yang mewah, di sebuah etalase yang mewah. Dia akan Yes, ditempatkan amin. dengan harga miliaran rupiah, dengan harga jutaan rupiah, dengan harga ratusan ribu rupiah. Kenapa? Dia sudah Amin, mau. haleluya. Saudara, akan ada banyak promosi-promosi dari Tuhan apabila engkau menyelesaikan setiap ujian yang dari Tuhan. Ujian itu Amin, engkau amin. selesaikan dengan tanpa persungutan keluar dari mulut saudara. Tanpa sedikit pun kau bersungut-sungut, Tuhan kenapa ini, kenapa itu, tidak. Tetapi ketika ujian itu datang, angkat tangan, Tuhan, aku menyerahkan hidupku kepadamu. Aku menyerah Tuhan, Amin. tanda aku tidak mampu untuk Roh Kudus, aku perlu engkau. Ini saudara, ini Amin, hidup amin. orang yang bersalam bersama dengan Tuhan. Hidup orang yang hatinya selalu dijaga. Amin. Yes. Haleluya. Amin, haleluya. Saudara, setiap kita akan mengalami berbagai ujian. Karena itu Yes. Tuhan kata Matius pasal 11 ayat 28. Kalau engkau sedang diuji, kalau engkau sedang lemah, ketika engkau tidak berdaya, ketika ujian itu datang, Tuhan bilang apa? Tuhan bilang, ayo datang kepadaku. Ayo kemari, kemari, kemari. Ayo pikul-pikulku yang kupasang itu. Datang kepadaku yang letih, lesu, berbeban berat. Dalamku ada kelegaan yang akan kuberi kepadamu. Itu yang Tuhan bilang, saudara. Amin, amin, amin. Saudara, inilah firman Tuhan. Firman Tuhan yang tidak pernah berdusta untuk kita. Berapa kali Yes. kita berdusta? Berapa kali mulut ini tidak kita jaga karena hati kita sudah tidak terjaga kesuciannya. Hati ini sudah ternoda keluar dari ucapan kita. Berapa kali kita tidak memperkatakan firman. Berapa kali kita melukai saudara kita. Berapa kali dengan mulut dan lidah ini kita menghujat Tuhan. Berapa kali dengan mulut ini kita tidak mau melakukan firman saudara. Berapa kali, tapi Tuhan tetap setia. Apa bukti kesetiaannya? Engkau masih hidup hari ini. Amin. Dan ketika engkau masih hidup saat ini, saudara, itu artinya Tuhan memberi engkau kesempatan untuk apa? Menjaga hatimu, memperbaiki hatimu di hadapan Dia. Amin, amin, Apabila haleluya. bagi Tuhan, mari beri seutuhnya bagi Tuhan, sebab hidup ini adalah kesempatan. Amin, Di amin, hadapan amin, Tuhan. haleluya. Amin. Pakai kesempatan itu, saudara, selama kita masih hidup. Kalau kita sudah mati, kalau kita sudah dipanggil oleh Tuhan, kita tidak akan pernah bisa memperbaiki hati ini lagi. Kita tidak akan pernah Yes. bisa berkata, Tuhan, hatiku baru separuh yang kuberi. Tidak bisa. Kesempatan itu sudah diambil dari saudara. Oleh sebab itu, selama kita diberi kesempatan, mari jaga hati kita. Mari kita jaga hidup kita benar di hadapan Tuhan. Jangan pedulikan apa kata orang. Apabila orang berkata ada banyak hal mengenai keburukanmu, percaya Tuhan sudah mengampuni engkau. Tetap jaga hatimu di hadapan Tuhan. Ketika mereka mencaci maki engkau karena engkau hidup kudus di hadapan Tuhan, tidak akan membuat engkau binasa, saudara, apabila engkau mengindahkan perkataan mereka. Tidak akan membuat engkau mati apabila engkau mengabaikan perkataan mereka. Tetapi akan membuat engkau tetap kuat di hadapan Tuhan. Amin, haleluya. Amin, haleluya. Yes. Haleluya, puji Tuhan. Demikian Amin, firman Tuhan amin. yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini.
kiranya memberkati kita semua. Puji Tuhan. Saya Amin, kembalikan haleluya. Firman Tuhan yang sungguh jelas sudah dipaparkan oleh narasumber. Saudara, kalau saudara merasa bahwa engkau terberkati lewat kebenaran firman Tuhan, bahwasanya hatimu adalah milik Tuhan, engkau isi dengan kebenaran firman Tuhan, dan saudara, engkau menjaga kesucian. Ada di saat kita menjaga kesucian hati ini, maka ada proses-proses yang kita jalani seperti yang dipaparkan tadi, seperti bejana-bejana, dan kita ini adalah bejana-bejana yang sementara diproses karena Tuhan akan mempromosikan hidup kita sampai kapan kita ada, Tuhan percayakan di dunia ini. Jaga hatimu, karena hati itu ya saudara, hati itu harus dijaga karena dari situ sudah terpancar kehidupan. Hati itu harus dijaga karena hati itu yang mengendalikan di dalam kehidupan kita ini, mengendalikan tubuh kita. Apakah kita akan berbuat baik ataukah kita akan berbuat jahat, tergantung dari apa yang engkau jaga ini. Hati ini luar biasa, pemaparan yang sungguh jelas pada malam hari ini. Saudara yang baru masuk, saudara bisa memutar kembali tayangan siaran langsung ini, betapa hati ini luar biasa dijaga. Ya, luar biasa. Hati ini bukan milik engkau, tetapi hati ini milik Tuhan, dan engkau harus selalu isi dengan firman Tuhan, sehingga yang keluar adalah semua yang menyenangkan hati Tuhan. Puji Tuhan saudara, firman Tuhan yang dahsyat dan luar biasa oleh narasumber dari Bengkayang ya saudara, dan seorang pengajar juga, dan dia ada bergabung di dalam Global Revival ya. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Berkat firman Tuhan saya merasa terkuatkan oleh Tuhan pada malam hari ini lewat kebenaran firman Tuhan, dan saya percaya pemirsa Yesusku dahsyat. Katakan yes Tuhan. Amin Tuhan. Engkau selalu ada dalam setiap proses yang dialami pada saat-saat ini. Puji Tuhan, dan kesempatan saya berikan untuk menyaksikan bagaimana kasih anugerah Tuhan. Ada begitu banyak mungkin kesaksian, tetapi ada satu yang diambil untuk malam hari ini. Puji Tuhan. Haleluya. Silakan narasumber. Puji Tuhan saudara, dan saya akan menyaksikan kemurahan Tuhan dalam pelayanan yang Tuhan percayakan untuk kami. Saudara, kami di tempat pelayanan ini sudah 10 tahun, saudara. 10 tahun kami hanya taat terhadap apa yang Tuhan perintahkan untuk kami pergi. Lalu kami pergi ke tempat ini, saudara, karena sebelum ke tempat ini, Tuhan menyampaikan satu penglihatan kepada suami saya bahwa di tempat inilah kami akan melayani. Dan kemudian Tuhan memang bawa kami ke sini, saudara. Dan ada banyak proses yang dikerjakan. Sekali lagi saudara, kalau ada sampai hari ini, itu semua karena Tuhan. Bukan karena kuat, bukan saudara, karena Tuhan. Sampai hari ini ada pelayanan kami saudara. Sekali lagi kalau mungkin saudara Google, mungkin tidak ketemu karena memang ada di dalam saudara, ada di dalam begitu. Tapi dari dalam itu Tuhannya sama. Itu yang saya, luar biasa saudara. Ternyata Tuhan orang yang ada di daerah dengan Tuhan yang ada di kota itu sama saudara, puji Tuhan. Amin. Dari dalam terekspans keluar ya. Dari dalam dia pasti akan keluar. Amin. Walaupun di dalam sudah keluar kemana-mana. Puji Tuhan saudara, dan sampai saat ini kami melayani di GPDI Philadelphia, dan sudah 10 tahun tadi saya sudah sampaikan, dan di tahun 2019 Tuhan sampaikan sebuah visi bagi saya bahwa Tuhan akan memperluas daerah pelayanan begitu saudara. Bukan dalam arti Tuhan memperluas gereja saya, gereja yang kami layani, tidak. Gerejanya masih segini saudara ya, masih tetap segini. Tetapi Tuhan mengarahkan mata rohani saya untuk bisa melihat bahwa Tuhan sedang membawa dalam pelayanan itu tidak hanya di tempat ini, tapi menjangkau bahkan sampai ke bangsa-bangsa. Saya bersuka cita, saudara. Saya tangkap itu dengan iman, dengan tetap menjaga hati.
pada waktu itu ketika menerima ini saya tidak menjaga hati, Tuhan tidak akan bawa sampai sejauh ini. Tapi setelah saudara menjaga hati itu butuh perjuangan, harus berani berkata tidak bagi keinginan daging kita. Berapa kali kita harus berkata tidak kepada kehendak kita sendiri. Dan itu saudara sangat sukar sekali. Tapi dengan hati yang mau dijaga saudara, saya tidak sempurna, penuh kekurangan. Tapi mau belajar bersama dengan Tuhan. Dan saat ini Tuhan bawa dalam pelayanan kepada bangsa-bangsa melalui Global Revival Movement saudara. Saya bersyukur kepada Tuhan dan ada banyak bangsa di sana saudara yang saya juga tidak mengerti bahasanya saudara. Ini seperti mimpi, tetapi firman Tuhan katakan, anak-anak akan bernubuat dalam Yoel pasal 2 ayat 28-29. Dan Tuhan juga berkata dalam Injil Matius pasal 28 ayat 19 dan 20. Pergi, beritakan Injil kepada segala makhluk, semua umat manusia saudara. Nah saudara, saya percaya kalau hati saya tidak dijaga, saya hanya akan berorientasi kepada kepentingan sendiri, kepada perkara-perkara sakit hati, perkara-perkara kecewa, kepahitan, kebencian, hanya berorientasi di situ saja saudara, itu artinya saya hanya memikirkan diri sendiri. Tapi karena pertolongan Tuhan dan Roh Kudus yang sudah saya sampaikan, Roh Kudus bekerja memberi kekuatan, kita menjaga hati, dan saudara Tuhan bawa dalam rencananya, rencana yang besar. Saudara, kami orang kampung, kami di kampung saudara, dan kalau mungkin saudara Google tidak mendapatkan tempat kami karena memang di kampung. Tapi saya katakan, Tuhan yang ada di kampung sama dengan Tuhan yang ada di kota. Amin, haleluya. Amin, haleluya. Kami bersuka cita terus masuk dalam rencana Tuhan. Saya percaya masih banyak rencana Tuhan yang besar dan saya tidak tahu. Hanya berkata kami hanyalah seorang hamba yang mau melakukan apa yang Tuhan percayakan. Menjaga hati sukar tapi kami mau belajar. Tuhan tolong dukung kami dalam doa saudara supaya kita sama-sama masuk dalam rencana Tuhan. Amin, haleluya. Puji Tuhan, luar biasa ya kesaksian dari hambanya ini. Dan walaupun dia bilang berasal dari yang tidak ada di peta, tetapi saya melihat, saya terlacak dari sini ya, dari Banten, bahwa ada ya saudara. Dan bahkan saya sudah melihat ya dari sini apa-apa aja yang ada di sana ya, bahkan wisata apa yang ada di sana, dan bahkan di sana ada di areal mana ya saudara. Dan ternyata saya bisa ya mencari tahu keberadaan daripada narasumber ini. Puji Tuhan, dan luar biasa. Ya, walaupun di kampung, tapi Tuhan bawa. Jadi ingat Daud ya. Narasumber, jadi teringat Daud. Dia cuman ada di mana penggembala kambing domba. Ya, tapi Tuhan pilih dia. Tuhan pilih dia. Dan menjadi luar biasa ya, Tuhan pilih dia menjadi luar biasa. Dari kampung kalau Tuhan pilih ya, maka itu akan menjadi dahsyat sampai kemana-mana. Dan saya lihat tadi ada yang masuk ya. Tadi saya lihat ada yang masuk ya. Keti ya. Sita Keti ya. Sita Keti. Puji Tuhan. Mungkin salah satu yang ada di situ ya. Ini tim kita dari Global Revival Movement. Dari Guyana. Dari mana? Tuhan. Dari mana? Guyana, USA. Guyana. Dari USA. Iya, makanya saya lihat kayaknya ini dari itu Global Revival ya. Puji Tuhan. Jadi saya bilang dari kampung, akhirnya Tuhan bawa keluar menjadi dahsyat. Sekarang hari-hari ini Tuhan pakai lewat media-media karena kuasa Tuhan tidak bisa dibatasi dengan ruang dan waktu. Dan mungkin kita bilang cuma di sini, di mana kita berada, tidak. Dimanapun lewat telepon pun kita berdoa, kalau kita yakin sembuh. Kita yakin ditolong. Lewat WA pun kita berdoa kalau kita percaya, asalkan percaya. Kalau kita berkata, enggak,
nggak akan terjadi mujizat, tidak akan. Dan makanya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, puji Tuhan luar biasa pemaparan firman Tuhan lewat kesaksian. Jadi jangan selalu berkecil hati, jangan berkata tidak dan jangan berkata tidak bisa. Dan sangat luar biasa yang saya ambil di situ lewat kesaksian ini, jangan kita hanya memikirkan diri kita. Kita tidak akan Tuhan promosikan. Kita tidak akan Tuhan pakai dasar luar biasa. Aduh, saya lagi sakit hati. Kalau hanya memikirkan itu, sakit hati, terluka, kecewa, inilah sebagainya. Cuman hanya sayang diri ya, memikirkan diri ini. Tetapi kita harus bangkit bahwa ada Tuhan yang akan membawa kita lebih dahsyat dan lebih luar biasa. Luar biasa, puji Tuhan. Banyak hal yang saya tangkap pada malam hari ini yang menjadikan kekuatan yang luar biasa, bahwa Tuhan selalu ada bagimu. Pemirsa Yesusku dahsyat, kalau hari-hari ini engkau lagi kecewa, hari-hari ini engkau lagi sakit hati, hari-hari ini engkau lagi terluka, hari-hari ini yang membuat engkau mungkin mengalami kebencian, akar pahit, jangan, engkau tidak akan dipromosikan oleh Tuhan. Tetapi apabila engkau terus menjaga, menyerahkan hati ini kepada Tuhan, maka Tuhan akan promosikan engkau. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Dahsyat Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan dan kesaksian. Terima kasih bagi narasumber pada malam hari ini. Terima kasih ya untuk firman dan kesaksian yang sudah menguatkan pemirsa Yesusku dahsyat. Katakan amin di kolom komentar. Katakan yes di kolom komentar. Engkau meresponi dengan benar kebenaran firman Tuhan. Yes Tuhan, amin Tuhan. Maka itu akan terjadi di dalam hidupmu, bahwa respon yang benar kepada Tuhan. Tuhan butuh respon kita, Tuhan butuh pengakuan kita, Tuhan butuh engkau. Yes, amin, haleluya, puji Tuhan. Katakan amin. Yes Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan saya akan berdoa juga untuk hambanya ini, biar kasih dan kemurahan Tuhan selalu ada. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara ingin memberkati teman-temanmu, sahabat-sahabatmu, mungkin engkau juga tahu ada sahabat-sahabatmu yang terluka, mungkin engkau juga tahu ada sahabat-sahabatmu yang kecewa. Engkau bisa membagikan tayangan ini, engkau bisa membagikan ke teman-teman engkau bisa membagikan kepada saudara-saudara engkau tayangan ini, sehingga begitu banyak orang yang terberkati oleh engkau, begitu banyak orang yang terpulihkan oleh Tuhan lewat engkau. Puji Tuhan. Kita akan berdoa pada malam hari ini. Terima kasih Bapa di dalam surga, terpuji-puji engkau dahsyat dan luar biasa. Engkau sudah datang lewat firman-Mu yang dahsyat dan luar biasa bagi kami. Kialama sandara takira roma sandala masih. Terima kasih atas karya Allah yang luar biasa. Terpujilah engkau Tuhan lewat hamba-Mu, hamba memberkati narasumber pada malam hari ini. Biarlah berkat Allah menjadi bagian dan engkau pakai dia lebih dahsyat dan luar biasa Tuhan. Apapun setiap visi yang engkau taruh di dalam hatinya, di dalam pikirannya Tuhan, dan di dalam seluruh apapun dimiliki Tuhan, maka akan jadi nyata lewat penyertaan Allah yang luar biasa Tuhan. Di dalam pengembalaan, sebagai pengajar juga Tuhan. Dan di dalam global revival ini Tuhan, yang berhubungan dengan segala bangsa-bangsa Tuhan. Biarlah Tuhan ada kekuatan kasih hikmat Allah menjadi bagian dari narasumber ini. Sebab itu Tuhan, hamba memberkati dengan berkat Allah, berkat Abraham, Ishak, Yakub turun bagi narasumber ini. Dan berkat dari Allah Bapa, penyertaan daripada Yesus Kristus, penghiburan daripada Roh Kudus menjadi bagian dari narasumber ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Dan pada saat ini Tuhan, hamba berdoa Tuhan, bagi seluruh pemirsa Yesus Kudahsyat yang ada di ujung telepon ini Tuhan. Tuhan Yesus, hamba serahkan ke dalam tangan-Mu. Hamba Tuhan narasumber bersama hamba-Mu. Kami angkat tangan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami bawa seluruh pemirsa yang sedang mengikuti acara ini. Ada begitu banyak mungkin air mata yang tercurah untuk pelayanan mereka. Ada begitu banyak yang tercurah untuk pribadi mereka. Ada begitu banyak air mata yang tercurah untuk rumah tangga, untuk usaha, untuk anak mereka.
Tuhan Yesus, dan untuk istri mereka, suami mereka, pada malam hari ini Tuhan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang menjadi solusi Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami percaya di dalam kebenaran-Mu, dalam ratapan berkata, apabila Tuhan Yesus air mata terus menerus tercurah, maka Engkau melihat dari atas, dan Engkau memandang dari surga Tuhan, dan Engkaulah Allah yang selalu memberikan jawaban yang pasti dalam setiap kehidupan. Seluruh pemirsa Yesus Kristus, yang sakit Engkau sudah jamah dalam nama Yesus, yang sakit Engkau sudah pulihkan dalam nama Yesus, di rumah sakit, di rumah karantina mandiri, di rumah sakit, bahkan di ruang ICU, kami berdoa dalam nama Yesus, biar karya Allah terjadi. Terima kasih Bapa, berikan kami kekuatan kasih Allah. Ada begitu banyak yang mungkin kami dengar yang mengkhawatirkan hari-hari ini, ada begitu banyak Tuhan juga yang terpapar yang kami dengar, tapi kami tidak mau Tuhan. Yang kami mau, ingin selalu dengar bahwa Engkau Yesus yang punya kuasa, Engkau kuasa-Mu lebih besar dari apapun yang terjadi di tengah dunia ini Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, terpujilah nama-Mu. Sebab itu hamba memberkati seluruh pemirsa Yesus Dahsyat dengan berkat-berkat Allah yang dahsyat, berkat-berkat Allah yang luar biasa, berkat Abraham, Ishak, Yakub turun bagi seluruh pemirsa Yesus Dahsyat, berkat dari Allah Bapa Pintuan daripada Yesus Kristus, penghiburan daripada Roh Kudus menjadi bagian pemirsa Yesus Dahsyat. Terima berkat yang besar dalam nama Yesus. Pemerintah bangsa negara kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Hikmat Allah menjadi bagian dari seluruh pemerintah bangsa negara kami, dari presiden, Wakil Presiden, menteri-menteri, wali kota, bupati, gubernur, Tuhan, sampai kepada RT RW dan seluruh pembimas Tuhan. Kami hanya mau serahkan ke dalam tangan kasih sayang daripada Engkau. Engkau yang berdaulat atas kehidupan seluruh pemerintah. Mereka menjalankan roda pemerintahan dengan takut dan gentar akan Engkau, dan mengatasi COVID ini Tuhan. Biarlah hikmat Allah menjadi bagian mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Dan saya selalu juga mengingatkan kepada saudara untuk jangan lupa selalu memakai masker, dan jangan lupa selalu mencuci tangan dan menjaga jarak seperti pada malam hari ini. Saya bersama narasumber, saya menjaga jarak. Engkau di sana, aku di sini. Kita ketemu di Facebook. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Sekali lagi terima kasih Ibu Gembala Eva Indes, Tuhan memberkati. Biarlah berkat Allah selalu menjadi bagian di tengah pelayanan, bahkan apapun visi yang Tuhan berikan, maka selalu kuasa Yesus yang dahsyat akan selalu menjadi bagian dan menyertai di dalam segala aspek kehidupan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Sekali lagi biar berkat Tuhan, dan salam bagi Pak Gemnya, dan salam juga bagi ada si kecil ya yang baru sebulan ya. Puji Tuhan, Tuhan selalu berikan kekuatan dan kesehatan. Puji Tuhan, dan seluruh pemirsa Yesus Dahsyat, Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih bagi yang sudah merespon. Terima kasih lewat membagikan tayangan ini kepada teman-teman kita. Tuhan kiranya memberkati engkau, karena lewat engkau begitu banyak kebenaran firman Tuhan yang diperdengarkan. Puji Tuhan, Ibu narasumber, kita akan melihat yang bergabung bersama kita pada malam hari ini. Haleluya. Puji Tuhan. Kita akan melihat, terima kasih bagi Bapak. Oh, ini yang mungkin Bu narasumber kenal ya, Bapak Ehud ya. Siapakah Pak Ehud Indes? Puji Tuhan, cintanya. Haleluya. Puji Tuhan. Ya. Tuhan memberkati ya, Pak Sony, Pak Gem Sony Wongkar, puji Tuhan dari Banten. Ibu Fica dari Manado, Tuhan memberkati. Bu Wasti Sure dari Ambon, Tuhan memberkati. Pak Sunyoto, jemaat Tuhan dari dekat sini ya saudara, Tuhan memberkati. Dan Pak Ganselo, Tuhan memberkati. Roland David, Tuhan memberkati. Bu Gem Erni dari Ambon, Tuhan memberkati. Bu Alvin
Paula dari Banten, Tuhan memberkati. Bu Minca Ombeng, Tuhan memberkati. Bu Gem, haleluya. Bu Margareta, mami tercinta yang ada di Manado. Aduh, mami sudah 6 bulan di Manado ya. Tuhan memberkati. Sehat-sehat selalu diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan. Kireiko dan JLP, Tuhan memberkati. JLP itu adalah suami tercinta yang selalu ada setiap saat. Puji Tuhan. Bu Sonia, Bu Gem dari Manado, Tuhan memberkati. Bu Rosia Palenkehu, Tuhan memberkati dari Manado, Air Madidi. Bu Ani Soriton, puji Tuhan, Tuhan memberkati. Adi Dumais ponakan, Tuhan memberkati dari Manado. Ya saudara, dan tadi Seta Katie ya dari USA ya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. God bless. Puji Tuhan, cuma tahu God bless aja ya. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan memberkati ya, biar selalu ada bersama di Yesusku dahsyat. Puji Tuhan. Dan Bu Iko Onibala, Tuhan memberkati. Bu Bace dari Ambon. Nah, Pak Bu dosen, Tuhan memberkati. Haleluya. Relia ponakan, Tuhan memberkati. Bu Ika Poluan, Bu Gem, Tuhan memberkati. Ya, Bu Syana, Tuhan memberkati. Berkat Allah senantiasa menjadi bagian kita semua. Dan masih ada lagi yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Saudara, biarlah Tuhan kiranya memberkati engkau hari ini, besok, dan selamanya. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Sekali lagi terima kasih Ibu narasumber, Ibu Eva Indes. Tuhan memberkati. Berkat Allah selalu menjadi bagian hari ini, besok, dan selamanya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Pemirsa, kita ketemu pada hari Senin dalam waktu yang berbeda, dalam jam yang sama, dan dalam tayangan yang sama. Yesusku dahsyat, tetap dahsyat, dan selamanya dahsyat. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Amin. Haleluya.